Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bersua, bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam masih tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semuanya keluangan waktu sehingga kita bisa meninggalkan sedikit kesibukan kita untuk kumpul sejenak, duduk-duduk sesaat untuk mendengarkan satu dua ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, satu dua hadis dari sabda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita semuanya, wasilah tumbuh subur iman di hati dan bertambah keilmuan di dada ini. Dan mudah-mudahan di atasnya kita semuanya beristiqomah, dan atas keistiqomahan inilah kelak kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita di surah Al-Qiyamah ya Bapak Ibu. Hari ini kita masuk di ayat yang ke-31 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-31, fala saddaqa wa la shalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala saddaqa wa la shalla. Dan kemudian orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fala saddaqa, mereka itu mengingkari, tidak mempercayai, tidak membenarkan ya, tidak membenarkan akan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Qur'an yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Wala shalla, dan mereka pun adalah orang-orang yang enggak mau, yang enggan, yang tak sudi untuk mengerjakan solat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Di ayat ini Pak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang kafir yang sesungguhnya. Bagaimana keadaan orang-orang kafir yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang kafir itu fala saddaqa wala shalla, mereka sampai mati pun Pak, sampai akhir dunia ini mereka enggak akan pernah membenarkan akan kebenaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utus, yaitu Rasulullah sallallahu, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, kecuali hidayah menyapa ya, kecuali hidayah menyapa mereka. Dan untuk urusan hidayah ini Pak, ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi liman yasha. Engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan. Karena hidayah itu di tangan Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya kita pun hari ini Pak tak henti, tak jemu untuk minta senantiasa di atas hidayah. Ya, di setiap salat kita minta iyyaka na'budu ihdinas siratal
mustaqim. Tunjukin kami ya Allah jalanmu yang lurus. Ini salah satu permintaan kita agar kita senantiasa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita menyapa. Ayat ini Pak turun kata ulama kita berkenaan dengan keadaan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini ya memang sama sekali tidak mau membenarkan akan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di surat Saba ya Pak ya, di surat Saba di ayat yang ke-46 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya kepada Rasulullah untuk berkata kepada siapa? Kepada pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan paman beliau Pak. Itu paman beliau. Jadi posisi pamannya Rasulullah ada 3 Pak. Ada yang beriman, ya, ada yang melawan menjadi musuh, ya, menantang menjadi musuh, dan ada yang membela tapi tidak beriman. Membela Rasulullah, mendukung tapi tidak beriman. Ya, ini paman beliau Abu Thalib. Nah, Abu Jahal ini ya dulu enggak membenarkan sedikit pun akan kerasulan Rasulullah. Padahal Allah berfirman di surat Saba Pak. Kata Allah, "Qul innama a'idukum ya biwahidatin." Katakan wahai Muhammad, kepada Abu Jahal ini, ya, katakan kepada Abu Jahal ini, "Innama a'idukum biwahidatin." Sesungguhnya aku menasihatkan kepadamu atas satu perkara saja. Aku nasihatkan kepadamu wahai Abu Jahal atas satu perkara saja. Apa itu? Antaqumu lillah. Hendaklah engkau mencari kebenaran ikhlas karena Allah. Karena Abu Jahal ini orang pintar Pak. Abu Jahal ini orang pandai. Ya, diangkat menjadi pemimpin oleh kaumnya karena kecerdasannya, karena kecerdikannya, dan karena kebijaksanaannya. Makanya dia disebut dengan Abu Jahal begitu Pak. Dia disebut dengan Abu Jahal, bapaknya kebodohan, ya, padahal dia orang pintar. Dia orang pintar, orang cerdik, pandai, ya, termasuk orang yang bijaksana di kalangan kaumnya. Tapi kebenaran yang seterang ini kok dia nggak nerima. Ya, dia nggak terima. Makanya kata Allah, antaqumu lillah. Hendaklah engkau wahai Abu Jahal mencari kebenaran ikhlas karena Allah. Jadi buang semua tendensi kepentingan duniawi, kedudukan, pengaruh, itu buang semuanya, tanggalkan itu semuanya, lepas semua baju-baju aksesoris dunia itu, tanggalkan, cari kebenaran ikhlas karena Allah. Ya. Masna wa furoda, dalam kalau engkau berdua, maksud diskusi langsung dengan Rasulullah SAW berdua, au furoda, atau dia kadang bersendirian. Thumma tatafakkaru, kemudian kata Allah, bertafakurlah engkau. Tafakur itu berpikir secara mendalam, merenung, mencoba untuk menghayati. Apa yang dipikirkan Pak? Yang dipikirkan tentang dirinya Rasulullah SAW. Siapa beliau? Bagaimana latar belakang beliau? Beliau dulu Pak, ya, ketika sebelum diangkat menjadi Rasul, punya gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Dulu Pak, orang-orang kaum Quraisy itu pernah merenovasi Ka'bah. Ka'bah waktu itu dilanda bencana banjir bandang kan. Ka'bah itu di bawah lembah kan dia Pak, atasnya kan tinggi-tinggi semuanya. Jadi waktu itu hujan deras, air ke bawah semuanya, jadi penuh membanjirin Ka'bah, sehingga direnovasi. Selesai direnovasi Pak, terjadi silang pendapat, ya, terjadi perselisihan, sengketa. Akan apa? Akan siapakah yang paling berhak meletakkan, ya, batu Hajar Aswad ini ke tempatnya, ke posisinya. Ya. Semua merasa paling berhak Pak. Semua merasa mereka lah yang paling pantas, yang paling layak. Sampai akhirnya, ya, satu ngomong, udahlah, daripada kita ribut, ya, lebih baik besok siapa yang duluan datang masuk ke Ka'bah ini, dialah yang kita jadikan hakim untuk memutuskan siapa di antara kita yang paling berhak untuk meletakkan, ya, Hajar Aswad ini.
Sampai ketika waktu itu Pak, singkat cerita, ternyata Rasulullah SAW duluan yang masuk Pak, beliau yang duluan datang. Wah, dan semua orang ridho Pak, semua orang senang. Oh, Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW suruh jadi hakim. Diceritakan, wahai Muhammad, ini Hajar Aswad, kami ingin mengembalikannya ke posisi semula. Di antara kami merasa paling berhak yang meletakkannya. Silakan kau menjadi hakim di antara kami untuk perkara ini. Oh, kata Rasulullah, coba datangkan kain. Ya. Dibentangkan kain Pak, beliau yang mengangkat kain Hajar Aswad tadi ke tengah-tengah kain tadi, lalu di masing-masing ujung kain itu diperintahkanlah pemimpin kaum Quraisy untuk megangnya satu persatu. Pegang. Jadi langsung semuanya merasa, kita bareng-bareng ini. Sudah sampai Hajar Aswad, maka Rasulullah mengambil dan beliau yang meletakkan. Dan semuanya ridho Pak, semuanya bahagia, terhindar dari pertumpahan darah dan perperangan. Semuanya senang. Nah, kata Allah, summa tatafakkaru, pikirkan ini, pikirkan secara mendalam, wahai Abu Jahal, ini Muhammad yang mengaku sebagai Rasul, mendapatkan wahyu di sebelah langit. Ini kan dulu manusia, orang yang dulu kalian percaya. Dia punya gelar Al-Amin, dia orang yang sangat dipercaya. Ya. Pikirkan itu, kata Allah, pikirkan itu. Ya. Insahibakum min jinnah, sesungguhnya dia ini bukanlah orang gila. Lihat Pak, jadi dulu orang-orang kafir Quraisy Pak, nggak ada di antara mereka yang berani menuduh Rasulullah SAW itu penipu, pembohong, nggak ada Pak. Kenapa? Karena kalau mereka tuduh, Muhammad itu pembohong, maka mereka yang akan kena apa Pak? Kena cerca pertama kali dari orang-orang penduduk Mekah. Enggak, kamu yang membohong. Muhammad ini Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang sangat amanah. Semua akan memuji Pak. Makanya disebutkan gila. Kalau nggak disebut gila, tukang sihir. Kalau nggak disebut tukang sihir, apa Pak? Kerasukan, ya kerasukan jin. Nah, begitu, dituduhannya begitu. Kata Allah begitu. Ya, dia ini bukan gila. Ya. In huwa illa nadhirun lakum. Rasulullah SAW Muhammad ini hanya datang untuk memberikan peringatan kepada kalian, memberikan peringatan kepada kalian sebelum apa Pak? Sebelum datang azab yang pedih untuk kalian. Nah, itu Pak ya. Jadi memang nggak mau membenarkan, tidak mau membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawakan. Kira-kira Pak, apa alasan yang paling fundamental ini Pak? Abu Jahal nggak mau nerima Pak, nggak percaya. Kenapa? Apa Pak? Bukan gengsi Pak. Apa Pak? Apa yang paling fundamental ini Pak? Iya, tapi ada keuntungan itu Pak. Apa itu Pak? Keuntungan itu Pak? Yang paling fundamental itu Pak? Enggak malu. Apa? Takut kehilangan pengaruh Pak, ya, takut kehilangan kedudukan. Karena waktu itu Abu Jahal ini dianggap orang yang paling layak dimintain pendapat, karena beliau orang cerdik pandai Pak, beliau sebagai orang yang bijaksana. Jadi kalau Abu Jahal ini Pak, kan Rasulullah pernah berdoa Pak, supaya Islam ini dimenangkan dengan 2 Umar. Siapa Pak yang pertama Pak? Abu Jahal yang pertama Pak. Abu Jahal yang pertama, dan siapa Pak? Umar bin Khattab. Tapi Allah nggak menghendaki Abu Jahal, Allah menghendaki siapa Pak? Umar bin Khattab. Ya, Allah nggak menghendaki Abu Jahal, Allah menghendaki Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah berdoa begitu Pak, menangkan Islam dengan 2 Umarain. 2 Umar, siapa itu Pak? Ya Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Nah, Abu Jahal tahu kehilangan pengaruh Pak. Abu Jahal ini karena dia pimpinan ya Pak ya, orang yang punya popularitas, orang yang sangat dipercaya Pak, takut kehilangan itu, tahu kehilangan pengaruhnya. Makanya Pak, kedudukan, pengaruh itu salah satu penghalang hidayah. Banyak orang tahu kebenaran Pak, tapi karena takut kehilangan kedudukan duniawi, takut kehilangan pengaruh duniawi, ia pertahankan kesalahan itu Pak. Hanya untuk apa? Hanya untuk embel-embel dunia yang dia nggak mau kehilangan itu. Nah, ini pentingnya
menanggalkan seluruh tendensi kepentingannya. Karena kata Allah begitu, antakumu lillah, hendaklah engkau mencari kebenaran ikhlas karena Allah. Wala shalla, ya kalau hidayah saja, kalau Rasulullah SAW saja mereka tidak mau mempercayainya, bagaimana pula dengan untuk mengerjakan sholat, ya mengerjakan sholat. Walakin kazzaba wa tawalla, akan tetapi kata Allah mereka itu kazzaba, mereka itu mendustakan, ya mendustakan, ya dan wa tawalla, dan mereka itu berpaling menjauh dari kebenaran, Pak, berpaling menjauh dari kebenaran. Mereka mendustakan Rasulullah SAW dan jauh dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Padahal apa yang Rasulullah SAW katakan mereka itu paham, Pak. Rasul itu biasa diutus, Rasul itu ketika diutus maka mereka akan diberikan mukjizat, ya. Mukjizat Rasul itu, Pak, sesuai dengan apa yang lagi ngetren di zaman itu, ya, apa yang lagi ngetren di zaman itu. Nabi Musa alaihissalatu wasallam diberikan mukjizat oleh Allah, tangannya masuk ke kantong, keluar tangannya dimasukkan ke kantong, dikeluarkan bisa bercahaya, tangannya bercahaya, Pak. Tongkat kayu biasa dilemparkan jadi ular, ya. Kenapa, Pak? Karena di zamannya Nabi Musa yang lagi ngetren waktu itu, Pak, yang lagi itu tukang sihir. Tukang sihir itu, Pak, semakin sakti, semakin hebat tipu daya mereka, maka mereka akan mendapatkan semua dari aksesoris dunia. Iya. Kenapa, Pak? Karena mereka akan menjadi penasehat, orang kepercayaan dari pembesar waktu itu. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu, Pak, kerjaannya cuma ngutus orang cari ke kampung-kampung mana tukang sihir yang paling sakti. Kalau ada tukang sihir yang paling sakti, itu akan dites, diuji, dan diangkat jadi penasehatnya, orang terdekatnya. Begitu. Makanya Nabi Musa diberikan mukjizat itu, Pak. Mukjizat Nabi Musa ini tidak bisa dipelajari dan bukan sesuatu yang bisa diruatin, gitu, Pak. Bukan sesuatu yang bisa dipuasain, gitu, Pak. Ini sesuatu yang memang dari Allah. Makanya tukang sihirnya Fir'aun ketika perang tanding itu, mereka tahu ini bukan sesuatu yang kita pelajari sebagaimana yang kita lakukan, enggak, ini sesuatu yang dari Allah. Maka mereka sujud, beriman semuanya, beriman. Nabi Musa, Pak, diutus oleh Allah Subhanahu diberikan mukjizat. Di zamannya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Pak, yang lagi ngetren waktu itu ilmu pengobatan. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit, maka dia akan dapat keuntungan duniawi, akan jadi orang kaya raya, mungkin jadi terkenal, orang terdekat, menjadi orang yang dekat dengan para pemimpin, bangsawan, begitu. Nah, Nabi Isa alaihissalatu wasallam diberikan mukjizat waktu itu, ya, bisa menyembuhkan orang buta. Butanya dari lahir loh, Pak. Ya. Kalau buta tadinya melihat, tahu-tahu buta, itu mungkin bisa sembuh. Ada ulama kita, Pak, tadinya melihat tapi setelah itu dia buta, setelah buta dia sembuh lagi, Pak. Siapa, Pak? Imam Bukhari. Imam Bukhari dulu anak-anaknya dia bisa melihat, Pak, tapi entah kenapa kena penyakit dia buta. Ini, Pak, kisah Imam Bukhari itu luar biasa, Pak. Imam Bukhari itu buta, Pak, bangun-bangun dia nggak bisa melihat, kok gelap semuanya, buta. Tapi ibunya, Pak, Masya Allah, ibunya nggak pernah berhenti berdoa, Pak. Ibu selalu sholat malam berdoa, ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Aku tahu engkaulah yang mendatangkan penyakit dan engkaulah yang menyembuhkan. Ya. Senantiasa, Pak, setiap malam berdoa ibunya, Pak, berdoa. Dan satu pagi Imam Bukhari tiba-tiba bangun bisa ngelihat lagi. Itu berkah doanya orang tua, Pak. Berkah doanya orang tua. Ya. Makanya udah, Pak, saya banyak menerima keluhan orang tua, Pak, tentang anaknya, tentang begini-begini. Saya bilang, aduh, udahlah ibu, bapak banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bangun tengah malam, angkatkan tangan, kan hati anak kita itu ada di tangan Allah, ya, Pak, ya kan, Pak? Allah yang membuat balik hati, Pak. Anak sekarang itu bukan karena kepandaian kita mendidik mereka, bukan karena kehebatan kita, enggak, Pak. Pastikan Allah Subhanahu wa membimbing anak kita, yang menuntun anak kita. Karena nggak bisa 24 jam kita awasin anak kita, Pak. Nggak bisa kita temenin terus tidurnya, Pak. Nggak bisa, Pak. Dan sekarang apa yang ada di tangannya itu dia bisa akses semuanya, kan, Pak.
banyak-banyak kita berdoa hari ini Pak untuk anak kita. Banyak-banyak berdoa Pak. Banyak bangun tengah malam ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita, ya, untuk anak kita. Dan itu yang dilakukan oleh ibunya ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari buta Pak, karena bisa melihat lagi dan akhirnya jadi jadi ulama. Ketika masih berusia belia, masih muda Pak, beliau masih sudah jadi ulama, ya sudah dipercaya untuk menjadi khatib waktu itu di di lingkungannya, di tempatnya. Nah begitu Pak, ya. Dan Isa bisa menyembuhkan itu Pak, buta dari lahir buta Pak, disembuhkan. Ya, orang yang pernah penyakit kusta, lepra itu Pak ya, supak lah itu Pak, bisa disembuhkan. Ya, orang yang mati bisa dihidupkan. Itu orang mati bisa hidup itu kan belum ada sekarang Pak. Ya sampai sekarang belum ada. Ya, ilmu pengobatan yang mampu yang sanggup melakukannya. Walau banyak orang-orang gila yang mau mencobanya itu Pak ya. Saya pernah lihat di YouTube itu Pak, ada orang kaya di Cina itu Pak, dia buat satu lab Pak, dan di situ jasadnya itu diinikan, ya dibekukan. Dia yakin satu saat akan ketemu, akan ada ilmu pengetahuan yang bisa menghidupkan orang mati, dan dia mau jadi orang yang pertama tuh Pak. Jadi dia sekarang udah mati Pak, dimasukkan ke tempat itu. Jadi jasadnya utuh terus Pak, nggak hancur karena dengan suhu temperatur sekian terus ada di situ. Tuh, saking ini apa ya? Karena mereka yakin, matahari aja bisa dibuat katanya Pak ya. Jadi di Cina itu ada 2 matahari Pak, ya. Matahari mau 2 gitu Pak ya. Matahari mau 2 ya Pak ya. Iya emang 2 kan Pak. Nah itu Pak. Nah waktu itu Pak, Nabi Isa punya ilmu seperti itu. Dan orang-orang yang tabib zaman itu Pak, contohnya Nabi Isa hadir dengan mukjizat seperti itu, dan semua orang tahu bahwasanya Nabi Isa ini pasti utusan Allah, pasti utusan Allah. Nah Nabi Muhammad SAW Pak, beliau diturunkan mukjizatnya itu Al-Quran. Al-Quran itu Pak, waktu di zamannya Rasulullah SAW itu Pak, di zamannya orang-orang Arab waktu itu Pak, mereka itu adalah penggemar syair. Makanya syair yang paling indah, tata bahasa yang paling cantik, yang paling bagus itu mereka tempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Itu setiap mereka tawaf akan dibaca. Syairnya macam-macam, ada tentang percintaan, ada tentang perjuangan, ada tentang keberanian, ada tentang pengabdian, ada tentang macam-macam syairnya Pak. Ya. Dan itu akan dipilih syair-syair yang terbaik. Ketika turun Al-Quran Pak, berantakan semua syair itu Pak. Hancur semua tidak bisa menandingi keelokan bahasa Al-Quran, dari balaghahnya, ya, tata bahasanya, ya kalau di tempat kita apa namanya Pak ya, ya pokoknya begitulah tata bahasanya, ya grammarnya gitulah Pak ya, itu nggak ada yang bisa menandingin Pak. Penyair yang paling hebat pun nggak mampu melakukannya. Nah, itu salah satu mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka kadzdzaba, mereka mendustakan Pak. Wa tawalla, mereka berpaling. Padahal mereka dalam keadaan mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, jadi bukan sesuatu yang main-main itu. Masya Allah, indahnya bahasa, ya Pak ya, indahnya bahasa. Dan satu lagi Pak, mukjizat Al-Quran itu ya, yang orang-orang kafir itu dibuat tercengang. Apa Pak? Udah kita bahas ini Pak. Apa Pak? Tabbat yada, surah Al-Lahab itu Pak. Ini surah Al-Lahab ini menghabarkan bahwasanya Abu Lahab beserta istrinya akan dibakar dalam neraka. Dalam keadaan Abu Lahab dan istrinya masih hidup Pak. Ini 13 tahun loh Pak, 13 tahun. Jadi 13 tahun sebelum Abu Lahab itu meninggal dunia, ini ayat ini sudah turun Pak, sudah turun. Itu buat orang kafir, buat orang kaum musyrikin tercengang Pak. Loh, ini orangnya masih hidup tapi ancaman dia akan dibakar neraka itu sudah turun. Itu tercengang orang-orang kaum musyrikin waktu itu Pak. Ya tapi katanya hatinya sudah ketutup, membatu ya Pak ya, membatu. Kan berarti kan Allah sudah menstempel Pak. Jadi Allah sudah menjamin bahwa Abu Lahab beserta istrinya sampai mati tidak akan beriman.
sampai mati. Pada 13 tahun itu Pak, Masya Allah, 10 tahun lebih gitu kan, nggak beriman Pak, nggak beriman sampai mati, sampai mati. Itu Masya Allah, itu jaminan langsung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi ya begitu Pak, ya kita jangan sampai seperti itu Pak, jangan sampai kebenaran ada jelas terang benderang di hadapan, tapi hanya karena hawa nafsu kita, hanya karena ya, kesombongan kita berpaling, ya kita nggak percaya, kita mendustakan, ya. Ini cukuplah orang-orang terdahulu dari kalangan Abu Jahal, Abu Lahab, ya dan lain sebagainya, itu mereka lah termasuk, cukuplah mereka sebagai contoh kita sebagai orang-orang yang menolak kebenaran. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Kemudian kata Allah, mereka pergi kepada keluarga mereka, ya kepada keluarga mereka, yatamatta, dalam keadaan sombong, dalam keadaan angkuh, ya. Sombongnya itu Pak, ya dari gaya berjalannya, dari tatapan matanya, itu gaya sombongnya itu, ya. Sombong, berpaling, ya, dan mereka enggak mau meninggalkan, ya. Aula laka fa'aula, kecelakaanlah bagi kamu wahai orang-orang kafir, kecelakaanlah wahai kamu secara spesifik Pak, untuk kamu wahai Abu Jahal, ya, dan kecelakaanlah untuk kamu Pak. Kata-kata fa'aula disebutkan 4 kali loh Pak, disebutkan 4 kali. Celaka bagi kamu, celaka bagi kamu, celaka bagi kamu, celaka bagi kamu. 4 kali Allah sebutkan Pak, Allah ulang-ulangin Pak. Untuk siapa? Untuk Abu Jahal ini Pak, ya. Saking sombongnya, angkuhnya, ya, menolak itu kebenaran, nggak mau percaya itu apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak mau percaya. Aula laka fa'aula, kecelakaanlah untuk kamu wahai orang-orang kafir. Summa aula laka fa'aula, kemudian kecelakaanlah untuk kamu wahai orang-orang kafir, dan kecelakaanlah bagi kamu wahai orang-orang. Ini kutukan Pak, kutukan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang, diulang 4 kali. Secara spesifik ini untuk Abu Jahal, ya, untuk Abu Jahal. Kalau untuk orang-orang kafir Pak, kecelakaan mereka yang pertama Pak, kecelakaan mereka, kata ulama kita Pak, kenapa Allah sudah ulangi 4 kali? Karena mereka memang 4 kali mendapatkan kecelakaan, 4 kali mereka akan mendapatkan kecelakaan. Yang pertama Pak, ketika mereka mau mati Pak, kata orang-orang, kemarin yang mati itu senyum indah sampai didoakan begini Pak, datang dari Indonesia doakan begini. Itu mungkin yang samping-sampingnya pada sampai begini Pak, samping-sampingnya itu Pak, ini kok dibeginikan pula gitu kalau ya. Apa lihat enggak? Saya mau lihat Pak. Hah? Iya Pak, saya khawatir baca Al-Fatihah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya Pak, di samping paling nggak sampingnya, sampai begini pendeta di sampingnya Pak. Mungkin itu istighfar astagfirullah gitu kan ya. Iya Pak, hampir begitu kan Pak. Ya Pak, itu katanya kan senyum, wajahnya begitu teduh. Aduh Pak, orang kafir itu kata Allah, ya aula laka fa'aula, kecelakaan untuk kamu, kecelakaan untuk kamu. Tsumma aula laka fa'aula, kemudian kecelakaan untuk kamu 4 kali nih Pak. Kapan itu kata ulama kita? Kecelakaan yang pertama adalah ketika mereka mau mati Pak. Orang kafir itu mau mati sakitnya luar biasa Pak, ya, sakit. Ketika Pak malaikat itu berdiri di hadapannya Pak, kemudian malaikat itu memukul, akhriju anfusakum, kata malaikat, keluarkan jiwa kamu tuh Pak, suruh keluar kamu tuh Pak, wahai jiwa yang buruk, suruh keluar Pak, dipukul Pak, suruh keluar, ya. Kalau orang muslim kan Pak, meninggalnya itu pelan-pelan Pak, ya sakit sih Pak, tapi pelan-pelan lah Pak, ya, pelan-pelan. Makanya kata Rasulullah apa, qubidat tabi'ahul apa Pak, ruh itu ketika mau dicabut maka mata akan mengikuti. Makanya kan dicabut Pak dari bawah, tarik sampai ke atas, mata kita ngikutin terus nih Pak,
terus sampai. Makanya orang meninggal itu melotot, karena memang ketika ruh itu dicabut matanya ngikutin. Kata saya begitu, inna ruha idza qubida tabi'ahu basar. Ruh itu ketika mau dicabut maka mata ngikutin, dari bawah ngikutin tuh Pak, tuh ikutin sampai ke atas, makanya melotot pelan-pelan Pak. Tapi kalau orang kafir Pak, malaikat itu akan berdiri di atas kepalanya Pak, kemudian memukulnya, akhriju anfusakum, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, suruh keluar Pak, dipukul Pak, dipukul. Makanya meninggalnya itu Pak, itu kecelakaan bom yang pertama kali ketika mereka ya di alam mau mati, itu sakit banget Pak, sakit banget ya, dipukul sama malaikat Pak. Dan malaikat datang dengan wajah yang seram, menakutkan. Beda Pak orang muslim, hamba Allah yang beriman, ketika malaikat itu datang, malaikat dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang membahagiakan. Seraya berkata apa Pak kemarin suratnya Pak? Di surat apa kemarin Pak? Surat Fussilat Pak, ayat yang ke-30. Apa kata Pak? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang beriman itu Pak, ketika mereka mau meninggal dunia, yaitu mereka meninggal dunia, maka malaikat itu turun. Ketika malaikat itu turun Pak, malaikat datang dengan wajah yang cerah, ya penuh senyum, seraya berkata, alla takhafu, jangan takut, jangan takut. Itu kan bahagia Pak, jangan takut, ya, jangan sedih, ya, jangan sedih kata malaikat. Jangan kau sedihkan keluargamu, jangan kau sedihkan nanti bagaimana, kan, jangan takut, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau kata para malaikat Pak, bahwasanya engkau akan ditempatkan di surga sebagaimana telah Allah SWT janjikan untukmu. Itu untuk orang beriman Pak, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang istiqomah, Untuk orang kafir enggak Pak, enggak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kecelakaan yang kedua untuk orang-orang kafir ketika mereka di alam kubur Pak. Orang beriman Pak, ketika mereka masuk ke liang lahat di alam kubur, ketika ditutupkan tanah dan ditinggalkan oleh seluruh keluarganya Pak, maka malaikat akan datang dengan berseri-seri, ya, seraya berkata, Rabbuka, siapa Rabbu? Bapak kalau ditanya begitu jangan bilang tanya Habib Fulan, jangan begitu Pak, nggak berguna itu Pak. Tanya Habib Fulan, jangan Pak. Habib siapa? Jangan. Marabuka jawab Pak, Rabbunallah, Rabbi, ya, Rabbi Allah, begitu Pak, ya. Dan itu yang menjawab bukan mulut kita, yang berucap itu bukan mulut kita. Apa yang menjawab itu Pak? Apa yang berucap itu Pak? Amal kita Pak, ini akan menjawab. Makanya ini jawaban nggak bisa dihafal, nggak bisa dihafalkan Pak, karena ini bukan ulangan. Iya Pak. Coba Bapak lihat di surat apa, di surat Al-Mulk itu Pak, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jadi ahsanu amala ini akan menjawab Pak. Amalan kita yang terbaik inilah yang akan menjawab. Ini akan menjawab. Bukan ya ingatan kita, bukan hafalan kita, bukan amal kita yang jawab. Dan amal itu ketika kita hari ini hidup di dunia Pak. Makanya konsep berpikirnya orang muslim bagaimana mereka menumpuk amal, menambah amal, ya. Dan bagaimana setiap kesempatan itu adalah ladang amal, gitu loh Pak. Ladang amal. Mikir kita sekarang bagaimana cari kesempatan amal. Pokoknya umur ini untuk amal soleh, apapun yang bisa kita lakukan. Dari harta yang kita punya Pak, jadikan harta ini pahala jariah kita. Jadikan ini amal-amal dari pundi-pundi amal kita. Umur kita Pak, ilmu kita Pak, tenaga kita Pak, harus begitu, ya. Bapak masuk ke masjid itu, ya Pak, ya. Ya, kalau Bapak malu lihat kanan kiri nggak ada orang, rapikan 2-3 sendal itu Pak. Rapikan, nanti kalau banyak orang kan Bapak takut di ini kan kita takut ria kita ini kan Pak, ya. 2-3 sendal itu Pak, ada orang udah tuh, kira-kira ada nggak nilainya itu Pak? Ada nggak Pak? Ada Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin
Gitu Pak. Jadi kita nggak pernah mikir ini amal besar atau kecil, nggak pernah mikir. Yang penting bisa lakukan. Dan kadang-kadang amal yang kecil itu Pak yang akan bisa membebaskan kita dari jilatan api neraka Allah. Kenapa Pak? Karena amal kecil jangan diingat loh Pak. Bapak nyumbang 1.000 sama 10 juta, kira-kira yang Bapak ingat yang mana itu Pak? Yang 10 juta lah, 1.000 doang malu ingatnya kita Pak ya. Malu kita ingatnya Pak, 1.000 doang malu ingatnya Pak. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu Pak ya, yang bisa membebaskan kita. Kenapa? Karena yang kecil itu setelah melakukan kita enggan untuk mengingatnya, kita kalau bisa melupakannya ya. Kenapa? Karena kita anggap itu nggak seberapa, nggak ada apa-apanya itu Pak. Nah itu konsep orang muslim Pak. Nah orang muslim itu ketika mereka meninggal dunia di kuburan, maka kuburan itu akan diluaskan sejauh mata memandang, dan kuburan yang gelap itu akan dijadikan terang, dan ia akan ditemani dengan amalnya ya Pak ya. Amalnya yang berwajah elok ya, menyebarkan aroma yang semerbak wanginya. Ketika kita bertanya, siapa engkau? Akulah amalmu, akulah yang akan menemanimu sampai Allah menetapkan waktunya hari kebangkitanmu. Tuh Pak, kita ditemani dengan ya, orang yang elok rupanya, wangi aromanya, sedap kita memandangnya, luas dan terang pula kuburan kita. Masya Allah Pak. Pagi, siang dan malam ditampakkan kepada kita apa Pak? Surga. Allah tampakkan kepada kita surga Pak, sehingga tidak ada permintaan kita kecuali ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat. Karena kiamat itu gerbang untuk sampai ke akhirat. Itu hari yang sangat membahagiakan. Orang kafir enggak Pak. Orang kafir akan disempitkan kuburannya, dia terhimpit dengan kuburannya, sudah sempit, gelap pula. Dan ia akan ditemani oleh sang buruk rupa, rupanya menakutkan, aromanya menjijikkan, pokoknya tak sedap kita menghirupnya Pak. Kita tanya, siapa engkau? Dia bilang, engkau akulah amalmu, aku yang akan menemanimu. Pak, orang kafir itu Pak, siksaan gak itu Pak? Siksaan pagi siang dan malam ditampakkan dengan neraka Pak, neraka dengan kobaran apinya, tempat dia akan dipanggang nanti. Itu Pak. Makanya setiap hari mereka berdoa, ya Allah jangan kau segerakan kiamat, jangan kau segerakan kiamat. Karena kalau kiamat masuk neraka, siksa lebih berat lagi Pak. Padahal di alam kubur sudah sangat berat siksaannya itu Pak, sudah sangat berat. Dihimpit dia dengan kuburannya Pak, tanah menghimpit dia, gelap pula Pak, ditemani oleh ya, makhluk yang buruk rupa, seram kita memandangnya, tak sedap aromanya, jijik kita dekat dengannya. Itu Pak. Belum lagi Allah akan datangkan 70 ekor ular Pak. 70 ekor ular yang setiap ekornya punya kepala 7. Berarti berapa kepalanya itu Pak? Kalah nih blorong nih Pak, ya kan Pak? 490 Pak kepala ular. Makanya siksa yang sangat berat itu Pak, siksa yang sangat berat. Yang kedua, yang ketiga, ketika dibangkitkan Pak, ketika ini kecelakaan nih Pak, orang muslim ketika bangkit Pak, orang bangun dari tidur, Bapak tidur nih, ketika bangun itu segar Pak badan Pak, segar kan Pak? Maka jangan lupa zikirnya Pak, zikirnya itu hapuskan itu badan segar itu Pak, bugar itu Pak. Iya, hapuskan semua ya Pak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengutus Pak istrinya, siapa Pak? Siapa Pak? Fatimah, putri kesayangan Rasulullah. Waktu itu Abi Thalib Pak, Abu Thalib waktu itu Pak, Ali bin Abi Thalib waktu itu mengetahui Rasul itu baru pulang Pak, baru pulang perang dan bawa budak banyak. Ya kata Ali bin Abi Thalib, ya kata Ali, wahai istriku Fatimah, ngomong ke bapakmu sono, minta satu budak buat bantuin kita. Kenapa? Karena Ali waktu itu capek banget Pak. Ya, yang ngasih makan unta, buat roti, ngambil air, ngangkut kayu, capek banget, nggak punya budak. Minta budak sono. Itu datang Pak, ya Fatimah, putri Rasulullah yang paling tercinta, mengajukan permintaan suaminya. Kata Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan yang lebih baik daripada itu?
Mau Rasulullah. Apa Pak? Zikir tadi, zikir sebelum tidur tadi Pak. Sebelum tidur tadi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak pertama kali diajari oleh Rasulullah sampai di saat perang Jamal. Bapak tahu perang Jamal? Perang Jamal itu kan Pak, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibunda Aisyah Pak. Di sebelah sana Ibunda Aisyah beserta para sahabat, ya beserta para sahabat yang lainnya. Di sebelah sini Ali bin Abi Thalib beserta para sahabat yang lainnya Pak. Penghafal Al-Quran semuanya, para sahabat Rasulullah, perang Pak. Tapi ternyata malam harinya Ali bin Abi Thalib gak lupa berzikir yang telah diajar oleh Rasulullah. Masya Allah Pak. Kita gak perang, gak apa, lupa ya Pak ya. Hah? Kenapa? Saking ngantuknya Pak? Oh iya, perang Jamal. Nanti kapan kita cerita perang Jamal Pak. Itu adu dombanya orang-orang Khawarij itu Pak, orang Syiah itu yang mengadu domba. Iya. Nah itu Pak. Yang ketiga tadi Pak ya. Jadi pas mau mati di alam kubur sama hari kebangkitan. Jadi orang muslim itu ketika mau bangkit Pak, dia seperti orang bangun dari tidur saja Pak. Bangun dari tidur. Dan kita bangkit dalam keadaan ya penuh kebahagiaan. Karena setelah itu apa Pak? Kita akan mendapatkan surga yang Allah SWT telah tampakkan pagi, siang, dan malam di alam kubur kita. Orang kafir Pak ketika mau bangkit Pak, mereka itu seperti orang yang habis dipukulin Pak. Ya, bangkit dalam keadaan ketakutan. Ya, bangkit dalam keadaan ketakutan. Ya, bangkit dalam keadaan ngeri. Kenapa Pak? Karena mereka tahu itulah hari mereka akan dibakar yang sebenarnya di neraka. Hari yang sangat menakutkan. Orang mukmin akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan cahaya, dan akan mendapatkan minum nanti dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir kehausan, kegelapan, ya, kepanasan, itu, ya Pak ya. Nah, kecelakaan yang keempat Pak kata ulama kita ketika nanti mereka benar-benar dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka. Makanya summa aula laka faula ini diulangi 4 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira kata Allah mereka itu akan dibiarkan begitu saja? Pak, jangan pikir orang yang durjana, durhaka, luar biasa jahat dan bajingannya di dunia ini Pak, mereka selamat di dunia. Jangan Bapak pikir di akhirat mereka aman-aman saja. Jangan Bapak pikir karena mereka punya orang dalam nanti mereka bisa atur semua itu perkara. Jangan Pak. Enggak. Di mana letak keadilan Allah Pak? Ya. Bagaimana orang yang pendosa dengan orang yang baik, ya, dengan orang baik Allah tidak memberikan kepada mereka sanksi dan balasan. Enggak mungkin Pak. Ya. Makanya kata Allah, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Ya. Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, tidak ada balasan. Enggak Pak, enggak. Ya. Jadi sekarang kita itu berpikirnya, oh bolehlah engkau selamat di dunia, tak di akhirat nanti. Ya Pak ya. Ya makanya kita sudah jangan terlalu kalau kita hari ini dizalimin manusia dan kita mungkin nggak mampu membalasnya, kita aku tuntut di akhirat nanti. Begitu saja Pak. Akhirat pengadilan Allah akan tegak seadil-adilnya Pak, seadil-adilnya. Karena yang menjadi hakim adalah langsung Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita semuanya nanti akan berdiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan, apa yang dulu kita kerjakan. Dan Bapak jangan pernah iri. Mungkin hari ini melihat orang durjana, orang yang durhaka, hidupnya aman dan tenang-tenang saja, tak terkena sanksi dunia. Inilah dunia Pak, ya, dan dunia. Dan saya yakin ini bagian dari ujian kita orang-orang beriman Pak. Iya. Ngelihat orang kafir, ngelihat orang ini mereka hidup kaya raya, tenang-tenang saja, sehat-sehat saja, nyaman-nyaman saja. Sementara kita yang beriman, ya hidupnya penuh dengan ya masalah, penuh dengan problem, macam-macam Pak. Mereka enak banget ya. Jangan Pak, jangan ya. Sekarang kita semua berpikir semuanya akan ada, ya semuanya akan ada nanti konsekuensinya, pertanggungjawabannya ketika di akhirat. Ya. Alam yakunu tufatan min mani yumna, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim,
ya, ke dalam rahim. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setetes mani tadi Allah Subhanahu wa taala setelah 40 hari ya jadikan ia menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah 40 hari yang berikutnya Allah jadikan apa Pak? Segumpal daging. Setelah menjadi segumpal daging ya maka Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencatatkan urusannya. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Allah perintahkan dia untuk mencatatkan 4 perkara. Ajalnya, rizkinya, amalnya dan susah senangnya. Catat kata Allah. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Lalu Allah Subhanahu menjadikan dari setetes mani tadi yang menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging tadi ya, laki-laki atau perempuan. Nah, makanya Pak, anak kita laki-laki atau perempuan itu ya rahasia Allah. Ya Pak ya. Dan kita tidak bagian kita hanya meminta ya Allah berikan aku anak laki-laki atau ya Allah berikan aku anak perempuan. Oh, hari ini banyak teori yang berbicara begini kalau mau dapat anak laki-laki, begini kalau mau anak perempuan. Itu semuanya adalah ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ali Imran kata apa? Wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kalian di rahim ibu kalian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tugas kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Teori hanya sekedar teori saja itu Pak, bukan sebuah kepastian ya, bukan sebuah kepastian. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Bukankah hal yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa lagi untuk menghidupkan orang yang mati. Kenapa Pak? Allah SWT mengatakan bukankah yang demikian itu Allah lebih berkuasa lagi untuk menghidupkan orang yang mati. Kenapa kira-kira ini Pak? Kenapa Allah katakan itu? Alaysa dzalika biqadirin. Bukankah demikian itu Allah lebih mampu lagi untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Kenapa Pak? Iya, nggak percaya. Tapi kenapa Allah katakan seperti itu? Alaysa, bukankah? Nah itu kan Pak, ini kan istilah kata-kata penyanggahan. Kenapa kira-kira Pak? Itu dia Pak. Menciptakan itu, mengawal itu jauh lebih sulit ketimbang apa? Menghidupkan. Ya, dari yang nggak ada, cuma setetes mani jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, lalu bernyawa, ya lalu lahir. Ya, ini saja Allah mampu, Allah sanggup. Bagaimana yang tadinya ada lalu dimatikan diadakan lagi? Lebih mampu nggak Pak? Lebih mampu. Tapi kok kenapa kalian nggak percaya? Karena orang itu nggak percaya Pak. Orang itu nggak percaya hari kebangkitan Pak. Ya, mereka itu menganggap Pak. Ya, hidup dan mati kita ya di dunia ini, kalau sudah hidup ya udah ya, kalau sudah mati udah mati, nggak ada lagi pertanggungjawaban. Mau ngapain, mau diapain lagi kita? Nah begitu Pak. Jadi hidup kita ya, namutu wa nahya, kita hidup kita mati ya di dunia ini, nggak ada pertanggungjawaban. Ini salah satu argumentasi mereka Pak untuk nggak percaya dengan hari akhirat. Pak, kira-kira ini Pak, kenapa Pak orang-orang kafir itu, terutama orang-orang ateis lah Pak ya, kenapa mereka itu nggak percaya dengan Tuhan Pak? Kenapa Pak? Kenapa kira-kira Pak? Iya, karena mereka nggak mau ikut aturan ya. Kenapa nggak mau ikut? Kenapa mereka nggak mau ikut aturan Pak? Kalau percaya adanya Tuhan berarti harus ikut dengan aturan-aturan. Kenapa mereka nggak mau itu Pak? Kenapa Pak? Kenapa kira-kira Pak? Iya itu Pak. Karena mereka itu mau hidup di dunia ini semau gua, tanpa ada penghalang, tanpa ada ketakutan, takut pertanggungjawaban, tanpa ada merasa takut nanti akan dapatkan hukuman, ada sanksi yang akan itu makanya mereka tuh nggak percaya sama hari akhirat. Ya salah satu caranya Pak, nggak percaya dengan agama.
Ya, nggak percaya dengan agama. Orang-orang kafir itu Pak, yang mereka notabene masih beragama ya Pak, mereka percaya Pak, mereka percaya dengan ya adanya akhirat, ada surga dan neraka, tapi maunya yang enak-enak saja. Hidup di dunia mau sekarapnya, ya mau sekarapnya, mau sesuka hatinya, tapi di akhir juga mau mendapatkan nikmat, mau mendapatkan nikmat. Makanya ada uang akhirat Pak, ada mobil akhirat Pak, dibakar katanya jadi asap, tapi soalnya jadi uang. Ya, karena emang itu dasar pemikiran mereka. Pokoknya mereka mau senang terus Pak, dunia akhirat senang terus. Ya nggak bisa. Ya, Islam enggak. Islam percaya dengan akhirat, tapi harus melakukan konsekuensi dari kepercayaan itu. Apa? Beribadah, berbuat baik ya Pak ya. Beribadah, berbuat baik dan lain-lain sebagainya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi orang kafir, Pak, orang musyrikin, orang-orang ya ateis itu mereka nggak percaya dengan akhirat karena mereka ingin hidup sebebasnya tanpa ada ketakutan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Mereka nggak mau ya. Mereka nggak mau ada ketakutan seperti itu. Alhamdulillah selesai pembahasan kita Pak di soal kiamat sampai ke-40. Insyaallah kita lanjutkan yang selanjutnya di surat Al-Mudaththir insyaallah. Oh ya Pak. Iya. Iya Pak. Ya. Jadi Pak, orang yang ikutin Nabi Musa di zaman Nabi Musa, mereka itu disebut orang Muslim. Ya, kan Muslim itu asal katanya aslama yuslimu. Jadi orang yang pasrah, tunduk, patuh, gitu Pak. Jadi dulu pengikutnya Nabi Musa, ya mereka adalah orang Muslim zaman Nabi Musa. Penentangnya mereka orang kafir. Mereka orang kafir. Dulu di zamannya Nabi Isa, Pak, ikutnya Nabi Isa yang taat sama Nabi Isa, yang patuh, yang percaya Nabi Isa, mereka orang Muslim. Ya, dan penentangnya orang kafir. Jadi di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Ibrahim yang ngikutin Rasul-Rasul terdahulu, mereka semua masuk surga Pak. Masuk surga bersama Pak, bersama Rasul mereka. Rasul mereka. Sekarang enggak, sekarang kan sudah ada Rasul yang baru. Sudah ada Rasul yang terakhir. Siapa Pak? Rasulullah SAW. Maka nggak ada pilihan bagi umat manusia kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Nggak ada pilihan. Sampai-sampai apa kata Rasul Pak? Sampai-sampai kalau Nabi Musa hari ini hidup, maka Nabi Musa itu nggak ada pilihan kecuali apa Pak? Ikutin aku, kata Rasul, ikutin aku. Ya, karena Rasul yang terakhir. Makanya nanti Nabi Isa Pak di akhir zaman turun lagi ke akhir. Apakah Nabi Isa mengajarkan agamanya yang terdahulu? Ikut siapa? Ikutin ajaran Rasulullah SAW. Ya, sholat kan Pak di Baitul Maqdis, di belakangnya Imam Mahdi kan Pak, Imam Mahdi jadi imamnya. Sholat Pak, ngikutin Pak. Menghancurkan salib-salib, bunuhin babi-babi. Jadi salahnya Rasulullah SAW diikutin. Apa itu Pak? Oh iya itu kenapa Pak? Oh dia rahib Pak, beriman Pak. Dia apa kata ini Pak? Kata Warokoh, bukan Surakoh Pak. Warokoh Ibn Nawfal Pak. Kata Warokoh Pak? Kalau seandainya aku masih hidup ketika engkau nanti diusir oleh kaummu, maka aku akan jadi pembelamu yang paling terdepan. Ya, kata Rasulullah, apakah aku nanti akan diusir oleh kaumku? Iya. Kata Warokoh Ibn Nawfal, tidak ada satu orang pun Rasul Allah yang memberikan sebagai surga kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Warokoh itu Pak, beriman masuk surga dia Pak. Dia beriman. Ya. Gitu Pak. Pak Dokter. Waalaikumsalam.
Iya Pak. Kata orang begini Pak, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kenapa Pak? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Karena mana jalan-jalan kebenaran, mana jalan-jalan kesesatan itu sudah Allah jelaskan. Sudah Allah jelaskan. Ya. Jadi ya, orang itu mau milih kebenaran itu pilihan dia. Pilihan dia. Orang itu mau milih kesesatan itu pilihan dia. Ya. Makanya Allah nggak memaksa, nggak memaksa. Ya. Tapi kata Rasulullah, Allah itu cemburu. Allah itu pencemburu, dan Allah itu paling cemburu kalau ada untuk siapa nih Pak? Untuk orang beriman Pak. Pak, kan kita ini manusia ya Pak ya. Kita dibekali dengan apa Pak? Hawa nafsu Pak. Ya. Dan fitrah kita hawa nafsu itu kan Pak. Hawa nafsu fitrah itu kan hawa nafsu sesuatu yang tidak dihalangi dalam Islam Pak, tapi disalurkan. Coba Bapak lihat di surat Ali Imran itu Pak. Zuyyina linasi syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayl musawwanati wal wal an'am wal harth dzalika matul hayatid dunya. Dijadikan indah kata Allah, jadikan indah di pandangan manusia itu kecintaan terhadap apa? Terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda dari emas dan perak, ya, terhadap kuda pilihan, kendaraan lah Pak, terhadap sawah ladang, hewan ternak, itu semua perhiasan hidup dunia kata Allah, perhiasan hidup dunia. Nah, kita dibekali dengan hawa nafsu Pak. Kita senang sama perempuan Pak. Islam dihalangi nggak Pak? Nggak dihalangi, tapi disalurkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang benar, menikah. 1 kurang boleh 2, kurang boleh 3, kurang boleh 4, boleh 4. Lebih dari 4 itu bohong. Ya, itu pasti bukan lagi aturan. Pasti itu semua udah kengawuran. Boleh Pak. Ya, Islam boleh nggak punya harta kaya raya? Boleh Pak. Tapi jalannya dengan yang halal, dengan yang Allah sebenarnya ridhoin. Boleh kan Pak? Boleh nggak kita punya sawah ladang, kendaraan bagus, punya hewan ternak yang banyak? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi jalannya, gitu Pak. Jadi Islam nggak menghalangi, Islam nggak membatasi. Boleh, silahkan. Yang penting dengan cara yang benar. Ya, dengan cara aturan yang Allah SWT tetapkan. Boleh Pak. Nah, orang kafir kan nggak mau seperti itu. Dia senang perempuan, senang apa, semuanya dengan membebaskan hawa nafsu. Ya, membebaskan hawa nafsu. Ya, dibiarkan hawa nafsu itu bebas liar, nggak karu-karuan. Nah, coba seperti itu. Nah, Allah itu cemburu Pak terhadap siapa? Terhadap Allah yang beriman, yang tadinya dia soleh, tapi karena tergoyah dengan hawa nafsunya, akhirnya dia menjadi apa Pak? Membuat kemaksiatan. Itu Allah itu cemburu Pak. Ya, kata Allah kan sudah dikasih jalannya, kan nggak dihalangi, tapi kenapa itu mencuri dia Pak? Mungkin mau dapat hartanya mencuri, akhirnya disimpan di bawah kolong gitu kan Pak ya. Nah, itu kan Allah tuh dari ini Pak, Allah tuh cemburu. Kok jalannya aku berikan kok, aku tunjukkan jalan-jalan yang halal, bagaimana membuka pintu keberkahan rezeki aku tunjukkan. Tapi kenapa kok sampai gitu? Allah tuh cemburu seperti itu Pak. Tapi kalau untuk orang kafir Allah nggak cemburu Pak, itu pilihan kamu kok, nggak dipaksa sama Allah. Begitu loh Pak. Nah, seperti Bapak nih, ya, rajin sholat, rajin baca Quran. Tahu-tahu di satu ketika Bapak itu malas sholat, malas baca Quran. Allah cemburu Pak, begini, gitu. Gitu loh Pak. Bapak punya istri, bapak istri sayangin sekali. Tahu-tahu istri Bapak itu ngobrol sama laki-laki lain begitu mesra. Bapak cemburu nggak Pak? Begitulah Pak. Kita cemburu. Apa perhatian? Kurang apa pelayananku? Kenapa akan begitu Pak? Apalagi Bapak kan Pak? Cemburu nggak Pak? Wah, begitulah Pak kira-kira Pak. Gitu. Jadi Allah itu cemburu. Untuk orang kafir Allah nggak cemburu, nggak peduli Allah Pak. Pilihan Pak. Kejelasan kesesatan saja itu. Tapi ingat, azab akan menanti kamu itu Pak. Nah, kalau orang munafik begitu Pak, katanya begitu, wa makaru makarallah, ya wa makaru wa makarallah, khairul makirin. Orang munafik itu membuat makar, tipu daya, ya, tipu daya, pengkhianatan, siasat atau apapun lah itu Pak. Ya, tapi Allah juga akan buat tipu daya, siasat dan kecelakaan buat mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Tipu daya itu yang diberikan buat siapa Pak? Buat orang-orang munafik, buat orang-orang kafir, gitu Pak.
Ya, jadi Allah itu lebih dahsyat balasannya gitu loh Pak. Lebih dahsyat balasannya. Jadi jangan orang munafik itu ketika berbuat keburukan itu Allah bukan Pak. Hanya sekedar nunggu waktu. Pakai sabar saja ya Pak ya. Sabar saja. Jangan buru-buru Pak. Ya. Begitu Pak. Ya. Cukup ya Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.